طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. طيب معاشر الإخوان شرح أو قراءة كتاب تيسير مصطلح الحديث لفضيلة الدكتور محمود طاحان رحمه الله تعالى. طيب نحن الآن في المطلب الثاني العزيز. Kita di matlab yang kedua, yaitu pembagian hadis al-ahad. Hadis ahad kita katakan dibagi menjadi tiga, al-masyhur, al-aziz, dan al-ghalib. Ya, al-aziz itu gampangnya kalau ingin mengingat, al-aziz itu adalah yang perawinya dua di setiap level. Udah. Ya, itu perawinya minimalnya dua. Minimal dua di setiap level. Nah, kemudian kita lihat pengertiannya secara logos dan secara istilah. Lugatan huwa sifatun musyabbahatun min azza ya'izzu bil kasri ay qalla wa nadara aw min azza ya'azzu bil fathi ay qawiya wa ishtadda. Nah, di hadis aziz ini merupakan wazan sifat musyabbahah, wazan fa'ilun. Dia berasal dari bisa dari fi'il azza ya'izzu atau azza ya'azzu. Artinya beda. Azza ya'izzu artinya sedikit, jarang. Kalau azza ya'azzu artinya kuat. Ya, kalau nama Allah Al-Azizul Jabbarul Mutakabbir, nah itu dari Azza Ya'azzu pakai fathah. Ya, bukan Azza Ya'izzu ya. Ini salah. Ya, Azza Ya'azzu yang benar. Ya, karena Aziz artinya maha perkasa. Ya, kalau Azza Ya'azzu artinya kuat. Ya. Wasumnya bidzalika imma liqillati wujudihi wa nudratihi wa imma liquwwatihi. Maka hadis Aziz ini berarti bisa berdua maknanya. Kalau kita katakan dia Azza Ya'izzu berarti hadis Aziz artinya hadis yang sedikit. Ya, langka gitu, ya, rare di levelnya. Ya, itu kalau kita katakan dia berasal dari azza ya'izzu. Tapi kalau kita katakan dia dari azza ya'azzu, berarti hadis aziz ini artinya hadis yang kuat, yang perkasa gitu. Nah, ya, kenapa dikatakan dia kuat? Kenapa dikatakan langka? Dikatakan langka ya karena memang sedikit jumlahnya hadis aziz ini. Bahkan tidak ada kitab khusus mengumpulkan hadis aziz gitu. Ya. Ya, kemudian kenapa dikatakan kuat? Ya karena dia punya jalur lain. Kan tadi kita katakan ada dua minimal. Artinya ada penguatnya, ada jalur pendukungnya. Gitu. Nah, istilahan, ya, kemudian secara istilah apa itu hadis aziz? Ya, yaitu hadis yang an la yaqilla ruwatuhu, ya, yang dari para perawinya tidak kurang dari dua fi jami'i tabaqatis sanad, dalam seluruh level sanad. Ya, seluruh level sanad entah dari sahabat, tabi'in, tabi'in dan seterusnya tidak kurang dari dua. Gitu. Nah, kalau kurang dari dua kan satu berarti satu borib jatuhnya nanti. Nah, kita lihat syarahnya sekarang. Yakni alla yujada fi tabaqatin min tabaqatis sanad aqallu min itsnain. Amma in wujida fi ba'di tabaqatis sanad salatun fa'akthar falyadur. Bagaimana kalau nanti ya di tabaqat yang ini dua, tabaqat yang ini dua, tapi tabaqat di atasnya tiga atau lebih dari tiga. Fala yadur. Ya. La yadur ini enggak memudaratkan, artinya dia tetap dinamakan aziz. Bisyarti anta baqa walau tabaqatun wahidatun fiha itsnan. Ya, syaratnya adalah apa? Harus ada satu tabaqah yang dia hanya diriwayatkan oleh dua. Gitu. Jadi enggak masalah nih. Di tabaqat yang lain itu 3, 4, 5, 6. Ya. Tabaqat sahabat misalkan 4 orang, tabaqat tabi'in 5 orang, tabaqat tabi'in 2 orang. Nah, aziz itu. Yang penting ada satu tabaqat yang ya diriwayatkan oleh 2 orang. Nah, li'anna al-ibrah li aqalli tabaqatin min tabaqatis sanad. Karena patokannya ini kaidahnya, karena patokannya adalah kepada aqalli tabaqah. Ya, yang paling sedikitnya gitu. Ya, jadi kalau ini mungkin akan antum bertanya-tanya nanti ketika antum merajaah, ya di level ini tabaqah yang ini 4 orang, tabaqah ini 3 orang, tabaqah ini 1 orang. Lantas jadi dinamakan apa? Nah, lihat yang paling sedikit. Nah, itu dia. Nah, ini kaidahnya ya, al-ibrah li aqalli tabaqatin min tabaqati as-sanad. Hada ta'rif wa rajih kama hararahu al-Hafiz Ibnu Hajar. Inilah pengertian yang paling kuat, yang paling rajih, sebagaimana ini disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Nukhbatul Fikar dan juga disebutkan dalam syarahnya. Nah,
Wa qala ba'dul ulama innal aziza huwa riwayat itsnaini aw thalatha. Falam yafsiruhu 'anil masyhur fi ba'di suwarihi. Sebagian ulama enggak memusingkan pembagian ini. Mengatakan bahwasanya aziz itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang atau 3 orang. Mereka nggak memperinci, tidak membedakan antara hadis masyhur dengan hadis aziz gitu. Ya, masyhur dan aziz sama lah gitu. Ya, sebenarnya pembagian ini juga tidak memudaratkan kan, tidak seperti halal dan haram masalahnya ini gitu. Jadi sama-sama bisa diterima, sama-sama bisa ditolak masalahnya. Masyhur kan ada yang bisa diterima, ada yang tolak. Aziz juga begitu. Ada yang bisa diterima, ada yang ditolak. Ya. Nah, ya, jadi para ulama udahlah kalau sama-sama bisa diterima bisa ditolak, ngapain dibedakan? Ya. Nah, makanya sebagian kitab ini nggak disebutkan pembagian. Tapi kalau dalam baikunya disebutkan. Misaluhu ma rawahu asy-syaikhani min hadits Anas. Misalkan contohnya hadis aziz diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas. Wal Bukhari min hadits Abi Hurairah. Imam Bukhari mengambilnya dari jalur sahabat Abu Hurairah. Ya, kalau Imam Muslim mengambil dari jalur Anas. Ya, yaitu hadis Nabi SAW mengatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajmain. Ya, tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sampai aku lebih dia cintai daripada bapaknya, daripada anaknya, daripada manusia seluruhnya. Ini riwayatnya Abu Hurairah, itu jalur yang dipakai sama Bukhari. Warahu an Anas Qatadah wa Abdul Aziz bin Suhaib warahu an Qatadah Syu'bah ya wa Sa'id. Sedangkan yang meriwayatkan dari jalurnya Anas siapa? Ya, mereka dari Qatadah dan Abdul Aziz bin Suhaib. Ya. Warwahu an Qatadah Syu'bah wa Sa'id. Warwahu an Abdul Aziz Ismail bin Ulayyah dan Abdul Waris. Ya, warwahu an kullin jama'atun. Nah, dua orang tadi itu. Nah, ya, untuk melihat tobakohnya, ya antum bisa lihat di halaman selanjutnya itu. Taudih al-Mithal bil Rasam. Nah, ini enaknya kitabnya ada gambar. Ada tabelnya. Diagramnya. Ruwatul hadits fi kulli tabaqatin min tabaqatis sanad. Ya, dan di situ Bukhari, Muslim, Bukhari, Anas, Abu Hurairah, Qatadah, Abdul Aziz bin Suhaib, Syu'bah bin Sa'id, Ismail bin Ulayyah, Abdul Waris. Nah, ya, sebelahnya itu ada ismu tabaqah. Ismu tabaqah itu nama levelnya. Tabi'in, sahabat, tabi'in. Kemudian ada durwatiha, nah, jumlah perawinya. Di level sahabat hanya 2 sahabat. Ya, di level tabi'in ada 2 orang tabi'in. Di level tabi'in ada ya masing-masing 2 orang juga. Nah, jadi Syu'bah dan Sa'id meriwayatkan dari Qatadah, Ismail dan Abdul Waris meriwayatkan dari Abdul Aziz. Nah, gitu dia. Nah, baru kemudian ya, dari mereka berempat ini kemudian mencari jadi banyak. Nah, inilah contoh hadis yang aziz. Nah, kenapa dikatakan aziz di sini? Ya, karena ada tobaqoh yang hanya 2, yaitu tobaqohnya sahabat dan tobaqohnya tabi'in. Baik. Jadi patokannya di situ adalah hadis, ya patokannya adalah kepada tobaqoh yang paling sedikit jumlahnya. Fahada haditsun yusamma aziz, ini namanya hadis aziz. Li'annahu lam yaqilla ruwatuhu an itsnain fi jami'i tabaqatis sanad. Ini dinamakan hadis aziz kenapa? Karena di setiap tobakohnya perawinya paling sedikit 2 gitu. Kalau paling sedikit 1 ya Bukhari. Paling sedikit 3 ya masyhur gitu. Nah, kalau paling sedikit 2 aziz. Nah, ya meskipun kalau kita katakan paling sedikit 2 berarti boleh lebih dari itu. Ya. Wa in zada fi ba'di tabaqatis sanad an itsnain, meskipun di sebagian tobakoh itu ya dia lebih dari 2 ya. Lebih dari 2, misalkan di tabi'in itu ada 4 di situ. Nah, salah, tetap dia dimakan hadis dengan patokan yang paling sedikit. Baik. Kemudian kembali ke poin yang keempat tadi, balik lagi halaman sebelumnya. Asyarul musannafat fi ya. Lam yusannif ulama musannafatin khasatan bil hadits aziz. Tidak ada karya tulis para ulama yang mengumpulkan hanya hadis saja. Wa dhahir anna dzalika liqillati. Kenapa? Ya karena hadis saja dikatakan berasal dari kata azza ya'azzu tadi yang artinya sedikit gitu. Ya, azza ya'azzu ya.
Ya, jadi kenapa para ulama tidak ada menuliskan kitab? Ya karena saking sedikitnya. Wa li'adami husuli faidatin muhimmah min tilkal musannafat. Karena juga buat apa gitu? Misalnya nggak ada faedah yang penting di situ. Ya, tidak ada faedahnya, tidak ada, berbeda dengan hadis masyhur tadi. Nah, baik, itu dia akhir dari pembahasan al-haditsu al-aziz. Baik, ya, insyaallah taala di kesempatan selanjutnya kita masuk ke al-matlab tsalits al-gharib. Al-gharib ini adalah kalau gampangnya dia hanya diriwayatkan oleh satu orang saja. Nanti kita akan lihat ya, apa nama lain dari hadis gharib, kemudian pembagiannya, ya, gharib mutlak, gharib nisbi, ya, ya, itu ya, itu yang akan kita bahas nanti insyaallah taala. Baik, pembahasan ini ikhwah, ya, pembahasan kitab Taisir Mustalahul Hadis ini, ya ini kan level dasar sekali kitab ini. Ya, antum bisa simak video yang lain di playlist di channel ini juga, ya, yang berjudul ya apa namanya, syarah apa namanya, lupa, ya, Asyarhun Nafis ya, antum bisa simak di kitab ya, kitab yang lain yang kita bahas di channel ini yang berjudul Asyarhun Nafis Syarah Al-Bidayah fi Mustalahil Hadis. Ini masih satu tema ya. Jadi untuk melihat perincian dari hadis aziz ya, dan penjelasan lebih lengkapnya, ya, antum bisa lihat ke situ nanti. Nah, di situ insyaallah ya akan lebih lengkap penjelasannya dibandingkan di kitab ini. Kitab Taisir ini sesuai dengan namanya, dia adalah Taisir. Ya, jadi tujuannya adalah untuk bagaimana memudahkan, mengenalkan kita kepada ilmu mustalah hadis. Ya, ya, harapannya adalah dengan kita memiliki dasar atau memahami kitab ini, kita punya dasar yang kuat untuk belajar mustalah hadis. Jadi selesai dari kitab Taisir ini bukan berarti selesai dari mustalah hadis, tidak, ini hanya sekadar fondasi saja. Lanjut kitab-kitab yang lebih lengkap, lebih terperinci. Baik, Allah taala alam, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa